Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nilam Purnamasari, NIM 1811220006, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tasbih dan pembagiannya. Taib yaitu tentang tasbih. Saya akan menjelaskan tentang tasbih. Apa sih itu tasbih? Jadi pengertian tasbih dalam ilmu balagha itu menurut segi bahasa, tasbih itu berarti tamsil, yang artinya itu perumpamaan atau penyerupaan. Nah, sedangkan tasbih dalam ilmu balagha menurut istilah adalah huwa bayanun anna syai'an au asya'a asrokat khairaha fi sifatin au aksara bi adati hiya kaf au nahuha malfuzo au mahfuzo. Jadi ilmu bayan itu adalah menjelaskan bahwa suatu perkara atau beberapa perkara itu bersekutu bersamaan dengan hal yang lainnya karena ada kesamaan dalam satu sifat atau beberapa sifat dengan menggunakan perantara, yaitu dengan huruf kaf yang artinya itu seperti atau sejenisnya, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Jadi, yang dimaksud dengan tasbih di sini adalah menyerupakan atau mengupamakan suatu hal dengan hal yang lainnya karena ada sifat yang sama, maupun sifat itu satu maupun banyak. Taib, terus itu amsilatul tasbih, contoh tasbih. Yang pertama itu Khalidun kal asadi fi saja'ati. Artinya Khalid seperti singa dalam keberaniannya. Nah, maksudnya di sini Khalidun itu yang diupamakan, kal asadi yang diupamakan sebagai singa, fil saja'ati yang berani. Nah, maksudnya itu Khalid itu diupamakan sebagai singa, seorang yang berani. Nah, terus itu contoh yang kedua, qalbuhu kal hijarati qaswatan wa salabatan. Nah, yang artinya itu hatinya itu seperti batu, keras dan kuat. Nah, kolbuhu itu diupamakan kal hijarati, diupamakan sebagai batu, qaswatan wa salabatan, yang kuat dan keras. Itu arkanul tasbih, rukun tasbih. Rukun tasbih terbagi menjadi 4. Yang pertama itu musabbah, yang kedua itu musabbabi, yang ketiga itu adat tasbih, dan yang keempat itu wajah sabah. Nah, jadi yang pertama itu musabbah yaitu sesuatu yang diserupakan. Terus itu yang kedua musabbabi, yaitu sesuatu yang diserupakan dengannya. Nah, yang ketiga itu adat tasbih yaitu alat atau perantara untuk tasbih, penyerupaan tadi. Terus itu yang keempat itu wajah sabah yaitu sifat yang menjadi letak kesamaan antara musabbah dan musabbabi. Terus itu adapun contohnya, kita ambil dari contoh yang pertama tadi ya. Terus itu yang pertama itu contohnya Khalidun kal asadi fil saja'ati. Khalid seperti singa dalam keberaniannya. Nah, Khalid itu sebagai musabbah yang diserupakan. Itu ada tasbihnya itu alatnya atau perantaranya. Asadi itu musabbabi yang diserupakan. Khalid tadi yang diserupakan sebagai singa. Fi saja'ati itu sebagai wajah sabahnya atau sifatnya. Terus itu contoh yang kedua itu qalbuhu kal hijarati qaswatan wa salabatan. Yang artinya itu hatinya bagaikan batu, qaswatan kuat, wasalabatan keras. Jadi itu kolbuhu itu sebagai musabbah yang diserupakan. Itu ada tasbihnya, alat perantara. Hijarati itu musabbabi yang diserupakan. Jadi hati itu diserupakan sebagai batu. Qaswatan kuat, itu qaswatan wasalabatan itu kuat dan keras. Nah, itu wajah sabahnya atau sifatnya. Taib al-akhir anwa'ul tasbih, pembagian tasbih. Jadi pembagian tasbih di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tasbih mursal, yang kedua itu tasbih muakkad, yang ketiga itu tasbih mufassal, dan yang terakhir itu tasbih mujmal. Baik, yang pertama itu tasbih mursal. Yang dimaksud dengan tasbih mursal di sini adalah mazukiras minhu adati. Tasbih mursal adalah tasbih yang disebutkan ada tasbihnya di dalam kalimat yang ada tasbihnya. Contoh,
al ilmu kan nuri fi hidayati. Artinya ilmu bagaikan cahaya yang memberi petunjuk. Jadi di sini huruf kaf tersebut menunjukkan ada tasbihnya. Karena disebutkan ada tasbihnya, maka disebut tasbih mursal. Terus itu yang kedua itu tasbih muakkad. Nah, tasbih yang dimaksud dengan tasbih muakkad adalah mahuzifat minhul adati. Nah, tasbih muakkad di sini kebalikan dari tasbih mursal. Nah, kalau tasbih muakkad ini tidak disebutkan ada tasbihnya. Jadi itu disebut dengan tasbih muakkad. Contoh, al ilmu nurun fil hidayati. Nah, yang artinya ilmu itu adalah cahaya yang memberi petunjuk. Nah, tasbih di sini tidak disebutkan huruf kafnya, menghilangkan huruf kafnya, maka disebut dengan tasbih muakkad. Terus itu yang ketiga ada tasbih mufassal. Jadi yang maksud dengan tasbih mufassal adalah mazukirat fihi wajhu tasbihi. Jadi adalah tasbih mufassal adalah apabila disebutkan wajah tasbihnya. Wajah tasbihnya itu adalah sifat, maka itu dinamakan tasbih mufassal. Contoh, al ilmu kan nuru fil hidayati. Ilmu bagaikan cahaya yang memberi petunjuk. Jadi yang dimaksud dengan yang di sini wajah tasbihnya itu fil hidayah. Nah, itu wajah tasbihnya atau sifat. Terus itu yang terakhir itu yang keempat tasbih mujmal. Tasbih mujmal ini adalah mahuzifat minhu wajhu sabah. Nah, yaitu tasbih mujmal ini kebalikan dari tasbih mufassal. Nah, kalau tasbih mujmal ini tidak disebutkan wajah tasbihnya atau sifatnya. Contoh, al ilmu kan nurui. Nah, ilmu bagaikan cahaya. Nah, itu tidak disebutkan sifatnya atau wajah tasbihnya. Taib. Jadi secara ringkas pembagian tasbih itu ada 4. Yang pertama itu tasbih mursal. Tasbih mursal itu jika disebut ada tasbihnya, maka itu dinamakan dengan tasbih mursal. Yang kedua itu tasbih muakkad. Tasbih muakkad ini kebalikan dari tasbih mursal. Tidak disebut ada tasbihnya, maka itu dinamakan dengan tasbih muakkad. Yang ketiga itu tasbih mufassal. Tasbih mufassal ini jika disebut wajah tasbihnya itu dinamakan tasbih mufassal. Nah, yang keempat itu tasbih mujmal. Tasbih mujmal ini kebalikan dari tasbih mufassal. Jika tidak disebut wajah tasbihnya itu dinamakan dengan tasbih mujmal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.